tinggal beberapa orang, yang lain tidak mau bicara. Nah, artinya apa? Bahwa masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa apabila Anda mau berangkat, inilah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh yang sederhana, kalau saya lihat kemarin di bandara, kalau lalu 2 jam sebelum berangkat check-in, maka sekarang malah 1 hari, H-1 harus sudah check-in. Nah, itu salah satu cara juga yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai mereka yang model seperti yang lalu, nanti semua berangkat baru di check-in. Sementara kita masih memerlukan clearance daripada surat-surat yang kita butuhkan untuk pembelian tiket atau untuk check-in itu. Itu salah satu contoh bahwa masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjebak, tidak terjadi bergerumbul di bandara karena tidak ada kepastian, tidak tahu, masih berusaha dengan segala cara. Yang kita khawatirkan takut nanti terjadi segala cara. Nah, segala cara inilah yang mudah-mudahan tidak terjadi. Ini yang kita takut bisa terjadi lagi. Untuk itu, karena masih memerlukan sosialisasi, masih memerlukan semua persiapan, baik infrastruktur, sarana-sarana di dalam pengetatan penularan itu, maka saya mengusulkan, tapi nanti saya lihat dari masing-masing para pejabat ini, operasional bandara di Sulawesi Tengah saya mau menyurat ke Menteri lagi untuk tetap dimundurkan 1 minggu. 1 minggu ini artinya untuk masa sosialisasi sekaligus ya kita menunggu di dalam 1 minggu ini mudah-mudahan ini sudah landai. Kalau menurut perhitungan epidemiologi ini sudah pasti akan menurun. Nah, itulah alasan-alasan teknis kenapa saya mengusulkan 1 minggu. Jadi dimundurkan. Artinya bandara boleh beraktivitas tanggal 8 Juni yang akan datang. Itu usul saya. Ya, jadi selanjutnya saya barangkali minta pendapat dari Wakil Ketua DPRD. Silakan. Saya setuju bahwa kalau minta waktu 1 minggu untuk sosialisasi, ya setuju itu kita sosialisasi tadi tanggal 8 itu sudah bisa dibuka, tapi sangat terbatas. Nah, itu memang perlu pertimbangan yang matang dari kita. Ya, saya tadi sependapat dengan Pak Gu itu kita membutuhkan waktu untuk sosialisasi. Artinya bukan kita melarang penerbangan yang dibuka di tempat kita, tidak, tapi kesiapannya dulu yang harus kita siapkan. Jangan sampai terjadi tadi itu nanti menumpuk, tapi kita tidak bisa, mereka juga tidak bisa terbang. Saya kira kita juga harus mempertimbangkan kebijakan nasional Pak Gu ya. Terutama dalam new normal ini, tujuan pemerintah untuk membuka lagi supaya ekonomi itu mulai bisa menggeliat lagi, bergerak lagi. Saran saya baca dari surat edaran dari Pak BNPB ini, saya rasa ini sudah bisa mengakomodir juga kebutuhan kita yang ada di daerah ini. Karena di sini juga dicantumkan ada pengecualian karena memang kita tidak bisa menutup juga pelayanan yang diperlukan oleh instansi-instansi tertentu. Saran kami pertama adalah kesiapan dari maskapainya, kedua kesiapan untuk mengurangi penumpangnya dari maskapai tersebut. Yang ketiga, memang kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan protokol kesehatan yang harus dibutuhkan oleh kita semua. Yang keempat, baru petugasnya di sana, petugas keamanan harus tegas. Tidak ada lagi main-main. Tidak ada petugas-petugas yang ditugaskan di sana di tempat-tempat tertentu itu atau di bandara tersebut ada main mata. Kalau memang sudah dari petugas kesehatannya, dari Pemdanya, dari aparat keamanannya, atau dari intelijennya, siapapun yang bertugas di sana harus memang tegas.
nggak usah main-main lagi karena ini menyangkut masalah nyawa, masalah keamanan, masalah sosial, masalah ekonomi. Tidak bisa kita main-main. Mungkin itu Bapak Wagub yang bisa kami sarankan. Baik, semua formulir sudah. Ya, sekarang kita minta komentar dari Pak Bandara. Ada beberapa hasil kesimpulan yang dari rapat yang lalu bahwa pertama, kami akan bentuk pos penjagaan dan pemeriksaan sebagaimana tadi Bapak dan Lanal menyampaikan. Kami akan bentuk itu. Paling nggak ada 2-3 checkpoint. Checkpoint pertama adalah mengecek kelengkapan dokumen perjalanan dan kesehatan. Kalau ini lolos, maka bisa dilanjutkan di checkpoint kedua, yaitu teman-teman KKP menyesuaikan dokumen kesehatan dengan suhu tubuh dan saturation oksigen. Kalau ini oke, baru diberi rilis kesehatan. Nah, silahkan dengan tiket yang sudah ada untuk check-in ke dalam. Nah, begitu di dalam untuk check-in, dia mengikuti prosedur penerbangan. Ada SCP 1, SCP 2, baru ke ruang tunggu. Demikian. Pada saat kedatangan juga demikian. Kami mohon dukungan teman-teman yang dari KKP, tentu ada keterbatasan. Nanti pada saat di kedatangan tadi sudah sampaikan ada fasilitas demonstrasi, tetap ada, dan modal juga ada. Nah, kami butuh juga dukungan untuk surveillance, mendukung mensupport teman-teman KKP. Kemarin disampaikan bahwa butuh support untuk unsur pengamanan TNI Polri. Bila mana terjadi ada yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun melanggar ketentuan, maka kami cek juga Dinas Kesehatan Provinsi siap Pak menjemput untuk yang bila didapati ada penumpang, satu penumpang aja yang expired rapid testnya. Rapid test berdasarkan SE5 gugus tugas itu sudah ada batasan, rapid test hanya 3 hari, sedangkan PCR 7 hari. Ya. Oleh karena itu, bila mana terdapat itu atau dari keberangkatan dari Jakarta misalkan, itu ada unsur yang membahayakan masyarakat, pasti di kedatangan ini sudah terinfo KKP dan KKP akan melakukan tindakan itu. Untuk tindakan selanjutnya kami butuh KKP butuh dukungan pengamanan dan kami cek dengan Dinas Kesehatan Provinsi siap menjemput untuk dilakukan rapid test di posko rapid test di Dinas Kesehatan Provinsi. Pada saat keberangkatan dicek di lobinya terminal, ada checkpoint 1 tadi. Jika pada saat itu ada yang belum siap dengan katakanlah dokumen kesehatan, belum rapid test, bisa yang bersangkutan diarahkan kepada posko yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi untuk nanti bisa kembali lagi. Oleh karena itu, jika penerbangannya itu pagi, minimal 1 hari sebelumnya harus ke bandara untuk memastikan pengecekan tadi sampai mendapatkan rilis kesehatan dari KKP, sehingga paginya itu bisa langsung check-in. Ya. Kemudian kalau penerbangannya itu siang atau sore, maka minimum 3 jam sebelumnya harus sudah di bandara untuk memastikan pengecekan kebenaran. Yang kedua, terkait dengan SIKM. SIKM bukan tadi saya langsung kontak dengan Kadisub DKI Jakarta dan mendapat informasi bahwa khusus yang untuk sampai tanggal 7 Juni itu yang melakukan perjalanan khususnya ke Jabodetabek wajib ada SIKM. Ya, SIKM. Ada yang mengatakan Pak Anies itu gubernur DKI atau gubernur Jabodetabek gitu. Tapi sebetulnya pertimbangannya adalah SIKM ini karena Jabodetabek adalah daerah aglomerasi atau epicentrum dari COVID-19. Itu pertimbangannya. Setelah tanggal 7 Juni itu tidak, kecuali yang khusus ke wilayah DKI Jakarta itu SIKM tetap diwajibkan sampai dengan dicabutnya masa kedaruratan
kedaruratan bencana non alam oleh Kepres. Gitu. Jadi ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan hal ini. Mungkin dua airline ini kita izinkan, jadi ini terbatas. Ini terbatas dengan jalur juga terbatas. Jalur terbatas, jadi airline yang terbatas, jalur terbatas. Nah, seperti itu. Kemudian dengan persyaratan yang lebih ketat. Nah ini pertanyaan dititipkan sama saya oleh Pak Kapolda untuk sosialisasi agar masyarakat ini bisa betul-betul paham semuanya, kira-kira membutuhkan berapa lama Pak Kapolda. Saya minta dijamin mereka sudah tukang tiket, itu artinya sudah siap dengan dokumen, ya, dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan. Tapi itu tadi mungkin kemungkinan bisa aja ada yang sampai mau ngecek di checkpoint 1 maupun ini. Ternyata ada yang nah ini ada salah satu solusi dari Dinas Kesehatan Provinsi, Pak. Ada posko rapid test. Nah, itu nanti bisa diarahkan ke sana. Terkait dengan tadi Garuda apakah pagi atau siang atau berdua ini, kami persilakan nanti dari pihak Garuda yang jelas bahwa sesuai dengan noten untuk operasi bandara sudah kami kurangi jadi jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nah, kami harapkan dengan low season seperti ini para airline bisa menyesuaikan dengan jam operasi dan lain-lain. Yang penting kami di posko di jalan kaki ini Pak, bukan yang di jalan utama. Jadi posko kami untuk mengantisipasi transportasi kalau menggunakan rapid test itu persyaratannya membawa surat tugas dari atasan. Sehingga kami melaksanakan rapid itu ada aturannya juga Pak. Sehingga nanti kalau mau diperiksa kenapa di tidak ada aturannya seperti itu Pak. Ya, gitu Pak Bu. Ya, jadi Tidak tadi, berapa tarifnya itu? Di sana itu berapa tarifnya? Tarif. kalau tarifnya yang kalau kami yang di DLUD Pak 350. 350.000. Ya, tapi kalau Prodia 250 Pak. Kalau maksimal juga 750. Ya, jadi setengah harga. Ya. Menyangkut kesehatan, karena itu yang paling penting nanti ya jadi rujukannya. Jadi saya hanya minta pesan, tolong ini melalui pakar bandara, para airline, tolong ini disosialisasi ya supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti contoh kemarin yang saya baca di koran di Banjar atau di Balikpapan yang kemarin ya, terjadi penumpukan kemudian tidak bisa berangkat karena tidak memenuhi syarat ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya kita dengan diberlakukannya nanti Garuda tanggal berapa? Tanggal 3 ya Pak? Iya Pak, Insya Allah mulai tanggal 3 ya mudah-mudahan bisa lancar dan memenuhi syarat dan cukup untuk penerbangan, karena yang biasa juga belum tentu dalam tanggal 3 itu kalau penumpangnya cuma 10 saya yakin tidak terbang. Nah itu kalau untuk 1 hari atau 2 hari ya, seperti itu. Jadi saya kira itu ya, saya kira kesimpulannya bahwa Bandara Mutiara dan seluruh bandara di Sulawesi Tengah sudah boleh beroperasi ya, tapi sangat terbatas ya, apa istilahnya pembatasan ya, pembatasan dan pembatasan baik rute airline dan jalur. Baik, saya kira itu sudah selesai tentang bandara. Kemudian terakhir, ini tidak lama, saya hanya ingin mengingatkan dengan kebijakan terbaru Pak Presiden bahwa kita sudah masuk pada zaman new normal. New normal artinya tata kehidupan yang baru yang dari tidak normal, jadi normal, dinormalkan. Tapi paling tidak Provinsi Sulawesi Tengah belum dijadikan daerah pelaksanaan new normal itu. Nah, untuk mengarah ke sana ada edaran, ada undangan dari Vicon, dari Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Kita jadwalnya tanggal 10 kalau tidak salah berarti ya. Tanggal 10 kita daerah Sulawesi Tengah dalam rangka mengantisipasi masuknya ke new normal
itu mempersiapkan rencana aksi. Rencana aksi yang mungkin yang kita akan bisa sampaikan ke pemerintah pusat, khusus daerah Sulawesi Tengah, apa yang mau kita lakukan di dalam menyahuti new normal itu. Untuk itu saya akan kopikan ke Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ada surat dari Menteri Dalam Negeri, ya, ada surat dari Menteri Dalam Negeri, khususnya yang terbaru. Jadi nanti kita fotokopi, saya kasih ke Bapak-Bapak Forkopimda semuanya yang ada, yang hadir, untuk kita coba-coba. Saya mau minta nanti masukan-masukan dari masing-masing Forkopimda, apa yang strategis yang bisa menjadi bahan kita. Yang nanti insya Allah sebelum tanggal 10 Juni ya, kami sudah dapat masukan-masukan itu Pak. Ya, paling tidak tanggal 8 Juni hari Senin kami sudah dapatkan masukan-masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Dewan. Mungkin ada langkah-langkah strategis rencana aksi untuk new normalnya Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira itu Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan segera saya akan kopikan Pak. Tolong juga yang dari Menteri Kesehatan, ya, Menteri Kesehatan yang persyaratan perjalanan, ya, yang saya sudah SK-kan, saya edarkan. Pak Bandara ada cukup baik mewakili airline. Saya kira Pak Bandara sudah mewakili airline. Teman-teman kepala dinas juga saya kira cukup. Dan terima kasih untuk semuanya. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan Forkopimda Plus dalam rangka membahas masalah status perencanaan, kemudian tentang bandara Mutiara Sis Al Jufri dan bandara-bandara lain di Sulawesi Tengah, dan yang terakhir tentang masalah new normal akan diperlakukan di Sulawesi Tengah, saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.